Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillah wala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mengawali aktivitas kita sebagai manusia, tentunya kadang dalam perilaku keseharian kita tanpa disadari kita berperilaku yang melanggar daripada syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dalam diri kita muncullah nafsu amarah, nafsu kebencian yang memprovokasikan diri kita untuk berperilaku yang negatif, berperilaku yang merugikan kepada orang lain. Teringat sebagaimana sabda Nabi, inna fi jasadi mudghotun, bahwasanya dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Fa idza fasadat jasaduhu, ketika segumpal darah itu rusak, maka akan berpotensi kepada seluruh organ tubuh kita akan berperilaku fasad juga, rusak juga. Fa idza saluhat soluhat jasadu kulluh, ketika segumpal darah itu baik, maka memberikan efek baik pula kepada seluruh organ tubuh yang ada dalam diri kita. Ala wa yaqulun, dan ingatlah segumpal darah itu adalah hati. Dengan hadis di atas kita bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya hati kita, betapa pentingnya kita harus memprospek hati kita agar perilaku keseharian kita, agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat bisa memberikan sebuah kemaslahatan, bukan sebaliknya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan memberikan efek kepada fasadat atau kerusakan. Unsur utama dari penyebab semua itu, unsur yang mendominasi sehingga kita berperilaku fasadat, merusak, adalah hati. Maka bersihkanlah hati kita dari segala unsur kejahatan, dari unsur yang memotivasi diri kita untuk berbuat kerusakan. Konsep yang diajarkan Nabi adalah ala wa hiya qalbun, ingatlah itu adalah hati. Oleh karena itu juga kita diingatkan kepada makalah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sehingga karena hati ini unsur terpenting dalam organ tubuh kita yang mengatur seluruh gerak dan langkah kita, perilaku kita, ucapan kita, maka saat hati kita dalam kebusukan, maka perilaku kita akan selalu berbuat kepada kezaliman, kemaksiatan, bahkan kadang mengingkari akan kodrat kita sebagai manusia. Dengan demikian maka jagalah hati kita dari penyakit-penyakit hati yang akan menyebabkan kita berpotensi kepada kejahatan, kezaliman, bahkan sampai kemaksiatan. Kita sering melihat apa yang ada dalam sekeliling kita, pembunuhan, perzinaan, bahkan perbuatan-perbuatan lain yang merusak dan merugikan orang lain.
Ini penyebabnya adalah pertama hati. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita akan selalu bersih, akan selalu mensinarkan kebaikan, dengan selalu husnudon dengan siapapun, dengan menampilkan kebaikan untuk bisa dicontoh dan ditiru generasi-generasi penerus kita. Tanpa disadari apa dan perilaku apa yang kita lakukan dan kita perbuat, terkadang itu menjadikan contoh yang akan ditiru oleh generasi penerus kita, sehingga tanpa diperintah mereka melakukan kesalahan dengan dasar mereka pernah melihat kesalahan yang pernah kita lakukan. Pertama, dalam kesempatan ini mari kita ubah perilaku kita dengan prioritas mengutamakan kebersihan hati, kesucian hati, agar dalam kehidupan keseharian kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, lisan kita, sehingga kita bisa berbicara dengan fasih, dengan baik. Itu karena nikmat yang diberikan Allah yang berupa lisan. Ketika nikmat yang diberikan Allah itu tidak bisa kita gunakan dan tidak kita gunakan dengan baik, maka nikmat itu akan menjadi azab bagi kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita gunakan lisan kita untuk mencaci maki orang, menghina orang, berdusta kepada orang, menyebar gosip dan hal-hal yang lain, yang semua itu bisa merusak daripada nikmat yang berupa lisan itu, yang seharusnya kita manfaatkan anugerah Allah yang berupa lisan itu untuk suatu kebaikan dan kebaikan. Dengan demikian, marilah kita mulai dari hati kita, dengan selalu kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat, dari penyakit-penyakit hati, sehingga kita akan selalu berperilaku sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah melihat kita dari hati kita, kemudian pada amalia kita. Karena jasad kita bisa berbohong, tapi hati nurani kita tidak akan bisa bohong. Maka untuk menjadi orang yang baik, diawali dengan hati yang baik. Bahkan dalam fikih, setiap amalia apa yang kita lakukan itu menjadi rukun, yaitu yang berupa niat. Kita sholat, yang pertama niat. Sebelum kita melangkah dan menentukan sikap ataupun meragukan sesuatu, maka pondasi awal niat kita. Niat kita prospek dengan niat yang bagus, sehingga hati kita akan menuju pada titik tujuan yang baik. Tapi saat hati kita tidak kita prospek dengan baik, walaupun terlihat itu baik, maka yang muncul adalah perilaku yang tidak baik. Contoh, kita memberikan sedekah, kita memberikan suatu hadiah kepada seseorang. Kalau hati kita prospek dengan baik, dengan niat ibtigha'an limardatillah, maka semuanya akan menjadi hanya semata-mata ridha Allah. Tapi jika di dalam hati kita memberi sesuatu, ada tendensi lain, karena untuk agar kita dipuji, agar kita dipuja, agar kita dianggap orang yang dermawan, ada segelintir hati kita terbuai dalam sebuah kealfaan hati yang tidak murni karena Allah, maka amaliyah yang kita tampilkan di mata Allah tidak ada harganya. Dengan demikian, marilah kita bersihkan hati kita agar tertata dalam perilaku kita, sikap kita, perkataan kita, sehingga kita menjadi orang
yang selalu baik dalam melangkah, berbuat, dan berkata. Diawali dengan hati yang baik. Ketika hati kita terkotori oleh rasa iri, dengki, dan hasud, maka kita akan berbuat yang tanpa kita sadari merugikan orang lain, bahkan sampai menjebloskan kita dalam berbuat kriminalitas yang berefek pada diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah, marilah kita selalu menata hati kita, memantapkan niat kita, tujuan kita, agar di dalam kita melangkah tidak tersesat dalam perjalanan menuju apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, betapa pentingnya hati kita ini yang selalu menjadikan kita ini hidup tenang, nyaman, penuh dengan kedamaian. Saat kita melakukan sesuatu yang selalu mencari keridhaan Allah, dan alangkah nistanya diri kita ketika hati kita selalu jauh daripada apa yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa toma, rasa iri dengki, walaupun kita hidup di rumah yang mewah, di rumah yang megah, tapi kalau hati kita diliputi rasa dengki dan iri, maka tiada ada kenyamanan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jika cukup di situ mungkin membawa efek pada diri kita, tapi jika itu sampai menjadi sebuah perilaku kita yang dimotivasi hati yang kotor, maka selalu tindak dan perilaku kita mencerminkan kepada perilaku yang tidak baik, sehingga dalam kehidupan kita bukan mendapat ridha Allah, tapi justru menyesatkan kita ke dalam azab Allah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita, khususnya bagaimana kita memprospek hati kita, menata hati kita, agar dalam kehidupan kita selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.